Semangat pagi, anak-anak jenius. Bertemu lagi dengan Bu Bara. Sudah siap belajar? Semangat belajar, semangat mengerjakan tugas. Aku pasti bisa. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang Bu Bara berikan pada tanggal 28 Agustus 2020. Masih ingat ya? Ada 10 soal. Kita akan bahas satu per satu. Kita bahas dari nomor 1. Urutan bilangan bulat dari yang terbesar berikut ini yang tepat adalah. Sekarang kita perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada pilihan ganda. Jika yang diminta adalah diurutkan dari bilangan yang terbesar, maka tentu urutan yang di depan seharusnya adalah bilangan bulat positif. Maka pilihan A sudah tentu salah karena dimulai dari bilangan negatif baru akhirnya positif. Pilihan yang A sudah tentu salah. Kita lihat sekarang pilihan yang B. Dari bilangan pertama 543, lalu 534. Benar ya? Nah, sekarang bilangan negatifnya negatif 453, lalu negatif 435. Nah, di sini apakah negatif 453 lebih besar dari negatif 435? Tidak ya anak-anak ya? Harusnya ini negatif 435 dulu, baru negatif 453. Nah, jadi mulai dari sini sudah salah. Jadi jangan dipilih. Kita lanjut ke pilihan yang C. Bilangan pertama 354. Lalu 345. Benar ya ini ya? Bilangan negatif 435. Lalu negatif 453. Ini juga benar, negatif 435 lebih besar dari negatif 453. Lagi, apakah negatif 453 lebih besar dari negatif 534? Ya, jadi betul. Lanjut bilangan selanjutnya, negatif 543. Ya, ini yang paling kecil. Jadi, pilihan C ini sudah urut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, anak-anak, kalau kalian mengerjakan soal pilihan ganda, jika sudah menemukan jawabannya, boleh berhenti di situ. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga mencoba pilihan yang D. 354. Lalu ini 345. Betul ya? Sekarang kita lihat. Nah, ini negatif 543. Lalu di sini negatif 534. Nah, mulai dari sini, apakah negatif 543 itu lebih besar dari negatif 534? Nah, ini sudah salah. Ini juga seharusnya ini lebih di sebelah sini. Nah, itu ya anak-anak. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah C. Sudah jelas ya? Kita lanjut soal nomor 2.
Urutan bilangan yang lebih besar dari negatif 3 dan lebih kecil sama dengan 3 adalah, nah ini kita lihat dulu, lebih besar dari negatif 3. Berarti negatif 3 termasuk tidak? Pintar, negatif 3 tidak termasuk dalam jawaban. Maka option atau pilihan A dan pilihan B sudah tentu salah. Nah, sekarang kita lihat lebih besar dari negatif 3, maka negatif 2, lalu negatif 1, 0, 1, 2. Nah, sekarang kita berhenti dulu. Di sini ada lebih kecil sama dengan 3. Lebih kecil sama dengan 3. Berarti 3 masuk tidak? Ya, 3 termasuk di dalam jawaban tersebut. Nah, sekarang kita cocokkan. Nah, yang mana yang benar? Pilihan C atau D? Ternyata pilihan yang C. Maka untuk soal nomor 2 jawabannya C. Kita lanjutkan pada soal selanjutnya. Soal nomor 3. Adi berada di lantai 2 rumahnya. Ia ingin ke kamarnya di lantai 3. Setelah menaiki 7 anak tangga, ia teringat jika tasnya tertinggal di lantai 1. Adi turun mengambil tas, kemudian ke kamarnya. Jika banyak anak tangga setiap lantai adalah 17, maka anak tangga yang dilalui Adi ada. Nah, kita kerjakan bersama. Tadi Adi berada di lantai 2 rumahnya. Lalu ia ingin ke kamarnya di lantai 3. Setelah menaiki 7 anak tangga, ia teringat jika tasnya tertinggal di lantai 1. Maka bisa kita tuliskan, ia telah menaiki 7 anak tangga. Ia teringat jika tasnya tertinggal di lantai 1. Maka untuk ke lantai 1, dia harus menuruni 7 anak tangga dulu. Maka kita tambahkan dengan 7. Nah, dia masih ada di lantai 2. Maka untuk mengambil tas tadi, dia harus turun ke lantai 1. Maka dia harus melalui berapa tadi? Setiap lantai ada 17 anak tangga. Maka dia harus melalui 17 anak tangga. Nah, sekarang dia sudah di lantai 1, sudah bisa mengambil tasnya. Kemudian ia akan kembali ke kamarnya. Nah, kamarnya ini adanya di lantai 3. Maka karena dia masih di lantai 1, dia harus naik dulu ke lantai 2. Kalau mau naik ke lantai 2, dia harus melalui 17 anak tangga. Untuk sampai di kamarnya, dia harus melalui 17 anak tangga lagi. Nah, berarti sekarang kita bisa menghitung anak tangga yang dilalui Adi. 7 tambah 7 tambah 17. Ditambah 17
ditambah 17, maka anak tangga yang dilalui Adi ada 65 anak tangga. Jawabannya D. Kita lanjut soal nomor 4. Edo dan Denny bermain bola. Denny berada 4 meter di sebelah kanan Edo. Edo melempar bola ke arah Denny sehingga bola tertangkap oleh Denny. Kemudian Denny melempar bola ke arah Edo sejauh 9 meter. Pertanyaan yang pertama, jika posisi Edo dianggap berada pada titik 0 pada garis bilangan, gambarkan posisi akhir bola tersebut. Pertanyaan yang B, tuliskan kalimat matematika posisi akhir bola pada cerita tersebut. Kita jawab pertanyaan yang A terlebih dahulu. Sebelum menjawab, karena menggunakan garis bilangan, anak-anak harus menggambar garis bilangan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita amati. Jika posisi Edo dianggap berada pada titik 0 pada garis bilangan, berarti ini 0. Nah, kita bisa menuliskan di sini ya. Edo ada pada titik 0. Nah, sekarang kita lihat dulu. Denny berarti ada di mana pada garis bilangan? Sekarang kita lihat ke soalnya. Denny berada 4 meter di sebelah kanan Edo. 4 meter di sebelah kanan. Berarti kalau dari 0 sebelah kanan kita melangkah 4 langkah. 1 2 3 4. Berarti Denny berada pada bilangan 4 pada garis bilangan. Nah, jelas ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita akan menggambarkan posisi akhir bola tersebut. Kita gambarkan dulu tadi bolanya. Edo melempar bola ke arah Denny sehingga bola tertangkap oleh Denny. Berarti jika kita gambarkan dengan anak panah, akan seperti ini. Kemudian, Denny melempar bola ke arah Edo sejauh 9 meter. Berarti bolanya dilempar dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, posisi akhir bolanya ternyata ada di negatif 5. Jika digambarkan dengan anak panah, akan seperti ini. Dari 4 ke negatif 5. Nah, jangan lupa anak-anak, posisi akhir bola ada di negatif 5. Maka kita harus menuliskan hasilnya adalah negatif 5. Ini jika ditunjukkan dengan anak panah, berarti anak panahnya dari 0 ke negatif 5. Seperti ini. Ya, jelas ya anak-anak ya? Ini pertanyaan yang A sudah terjawab. Sekarang pertanyaan B. Tuliskan kalimat matematika posisi akhir bola pada cerita tersebut.
kita tuliskan dari 0 ke 4. Berarti bilangan berapa? Ya, bilangan 4. Lalu dari bilangan 4 ke negatif 5. Nah, ini ada berapa langkah tadi? 9 ya. Berarti ditambah negatif 9 sama dengan negatif 5. Nah, jelas ya anak-anak ya? Atau ini juga boleh dituliskan dengan 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5. Nah, kita sudah menjawab pertanyaan nomor 4, baik yang A maupun yang B. Semoga anak-anak semakin paham. Kita lanjut soal nomor 5. Hasil 654 ditambah negatif 1726 dikurangi negatif 96. Kita tulis ulang soalnya. 654 ditambah negatif 1726 dikurangi negatif 96 sama dengan 654 ditambah negatif. Jika ditambah negatif, maka bisa kita tuliskan dikurangi bilangan positif. Nah, anak-anak, untuk mengingatnya, kita boleh mengingat seperti jargon perkalian pada bilangan bulat. Jika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya negatif. Nah, seperti itu juga. Jika ditambah negatif, maka bisa kita tuliskan dengan dikurangi 1726 dikurangi negatif 96 dikurangi negatif. Kita ingat lagi perkalian bilangan bulat. Negatif kali negatif hasilnya ya positif, maka dikurangi negatif bisa kita tuliskan ditambah 96. Sampai sini jelas ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita kerjakan dari 654 dikurangi 1726 terlebih dahulu. Hasilnya adalah negatif 1072 ditambah 96. Berapa hasil akhirnya? Negatif 976. Sudah jelas belum? Cara menghitungnya tadi bisa begini. 1072 dikurangi 96. 2 dikurangi 6. Tidak bisa maka pinjam. Jadi 12 dikurangi 6. 7 sudah dipinjam 1, tinggal 6. Maka harus pinjam sini. 16 dikurangi 9. 7. Ini tadi sudah dipinjam 1, maka tinggal 9. Nah, karena bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan positifnya,
maka hasilnya adalah negatif. Ini hasilnya. Maka yang betul adalah pilihan A. Sekian dari Bu Bara. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!